Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1681. Chapter 1681, Chopsticks Martial Soul. The Gluttony Douluo tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Sulizi dan menyentuh sepasang staf pendeknya ke dada Sulizi. Apakah kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan? Di pihak Wargat Hall, sebagian besar Wargats berasumsi bahwa kompetisi ini telah berakhir. Faktanya, lawan bahkan tidak berhasil melepaskan jiwa bela dirinya sebelum dia akan dihancurkan dalam kekalahan. Bola pancaran tiba-tiba menyinari dada Sulizi. Dentang, suara keras terdengar. Itu adalah Gluttony Douluo yang mundur kali ini. Dia hanya bisa merasakan seolah-olah tongkat pendeknya didorong oleh tembok. Dia memperhatikan saat Sulizi tersenyum padanya. Serangkaian cincin jiwa telah dilepaskan di bawah kaki lawannya. Baju besi cermin yang sangat besar telah muncul di dada Sulizi tanpa pemberitahuan Ling Chen. Itu adalah armor perang. Armor pertempuran itu diselimuti dengan kecemerlangan dan itu dalam bentuk roti. Ya, pelindung dada Sulizi sebenarnya diukir menjadi bentuk roti. Tampaknya agak lucu namun, bagian dari armor tempur ini memancarkan pancaran 7 warna yang samar. Itu adalah armor perang 4 kata. Kali ini, bahkan dewa perang yang lain pun bisa mengenalinya. Itu adalah armor perang 4 kata. Tidak apa-apa jika salah satu dari mereka memiliki baju besi perang 4 kata tapi 2 dari mereka dibalut baju besi perang 4 kata. Itu agak terlalu tidak biasa, bukan? Sejak kapan armor tempur 4 kata menjadi begitu umum? Orang harus tahu bahwa Divine Craftsman Zhen Hua hampir berhenti melakukan pemurnian surgawi sekarang. Di sisi lain, armor pertempuran 4 kata secara berurutan muncul di tubuh Shrek Seven Monsters seperti hari-hari sebelumnya selama ujian pendaftaran Akademi Shrek. Tidak ada keraguan bahwa ini telah membuktikan legenda tentang Tang Wulin sebagai blacksmith pemurnian surgawi. Divine Craftsman Zhen Hua jarang terlibat dalam pemurnian surgawi belakangan ini karena masalah kesehatannya dan tingkat keberhasilan pemurnian surgawi terlalu rendah. Sangat mudah untuk melihat signifikansi dari Heavenly Refinement Blacksmith yang baru dan muda, seorang Divine Craftsman yang melampaui masanya telah muncul. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini menunjukkan bahwa identitas Tang Wuli sebagai Divine Craftsman adalah asli. Selama dia bersedia membayar harga tertentu, diperkirakan Wargat Hall bahkan akan setuju untuk melindunginya dengan segala cara dan dengan aman mengirimnya menjauh dari korps tentara pusat. Tidak ada yang akan dengan sukarela menyinggung Divine Craftsman. Itu semua lebih untuk master jiwa tingkat tinggi karena siapa yang tidak berharap memiliki armor perang 4 kata yang seperti mendapatkan kehidupan kedua. Seorang master armor pertempuran 4 kata sangat kuat sehingga mereka benar-benar akan dianggap sebagai personel puncak di dunia master jiwa. Meskipun Skycrosser Douluo Guan Yue berada di peringkat demigod, dia sama sekali tidak takut ketika dia bertarung melawan Quasi-God selama lawan tidak memiliki armor pertempuran 4 kata dengan kelas yang sama. Itu adalah kekuatan dari armor tempur 4 kata. Jangan menilai roti daging dari lipatannya. Sulizi akhirnya menemukan kesempatan untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Orang-orang menyaksikan cincin jiwa dengan cepat muncul di sekitar tubuhnya. Hitam, hitam, hitam. Cincin jiwa 10.000 tahun muncul berturut-turut dan mengejutkan semua orang. Setiap cincin jiwanya berwarna hitam sampai cincin jiwa ke-9. Saat itu, Sulizi mengkonsumsi rumput abadi energi asal yang juga menghentikannya untuk dapat menyatu dengan jiwa roh 100.000 tahun di masa depan. Namun, efek yang dimiliki Origin Energi Immortal Grace padanya tidak kalah dari jiwa roh 100.000 tahun. Iya benar, Sulizi sudah menjadi Douluo berjudul sekarang. Meskipun dia baru saja membuat terobosan, dia sudah menjadi judul Douluo yang memenuhi manfaatnya. Faktanya, dia melakukannya lebih awal dari Xie. Selain itu, orang tidak boleh lupa bahwa dia adalah master jiwa tipe makanan. Tak terhitung kali lebih sulit bagi master jiwa tipe makanan untuk mencoba terobosan ke judul Douluo dibandingkan dengan master jiwa biasa. Seandainya bukan Origin Energi Immortal Grace yang mengkonsolidasikan fondasinya dan mengembangkan energi asalnya untuk memfasilitasi keberhasilannya dalam mengolah metode surga misterius, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mencapai ini sekarang. Kemampuan yang kuat selalu dibangun di atas premis memiliki sumber daya yang memadai. Mantra itu diucapkan dengan cepat. 3 roti sudah dimasukkan ke dalam mulut Sulizi bahkan sebelum lawan berhasil melancarkan serangan.
Pipinya bengkak karena roti. Dia dengan ganas memelototi Glutoni Douluo yang berdiri di sisi yang berlawanan dan sepertinya dia menyebut Glutoni Douluo sebagai pembohong. Glutoni Douluo tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan kali ini, tapi dia dengan penasaran melihat armor pertempuran 4 kata di dada Sulizi sebagai gantinya. Dia berseru, armor pertempuran 4 kata benar-benar berbeda. Bocah gendut, aku tidak berbohong padamu. Judul saya Glutoni Douluo adalah nyata dan saya benar-benar rakus dalam hal makanan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mempertahankan sosok baik saya. Lihatlah jiwa bela diri saya. Ini sumpitku, haha. Bukankah itu terkait dengan kecintaanku pada makan? Jadi, saya tidak berbohong kepada Anda. Sumpit. Semua orang dari sisi Shrek tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan bibir mereka setelah mendengar tentang jiwa bela diri. Mereka tidak merasa aneh jika seseorang memiliki sumpit sebagai jiwa bela diri mereka. Bagaimanapun, jiwa bela diri datang dalam berbagai variasi. Itu mungkin untuk apapun untuk menjadi jiwa bela diri. Namun, orang ini mungkin orang pertama dalam sejarah master jiwa yang mampu menanamkan sepasang sumpit ke peringkat judul Douluo. Sulizi menelan roti babi pemulihan, roti sup agility, dan roti kacang haus darah dengan susah payah. Dia mengejek sekali dan berkata, ayo. Glutoni Douluo tersenyum. Pasti. Kalau begitu aku akan menunjukkan baju besiku juga. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama seperti Thunder Flame Douluo. Itu sama bahkan jika lawannya hanyalah master jiwa tipe makanan. Glutoni Douluo selalu menganjurkan bahwa Soul Master tipe agility harus selalu waspada dan berhati-hati dalam pertempuran. Ini karena berada di sistem agility berarti master jiwa memiliki serangan yang kuat tetapi pertahanan yang lemah. Lawan tidak boleh diberi kesempatan untuk mengambil keuntungan. Lapisan sinar merah muda meledak dari tubuhnya dan keluar dari persendiannya yang tersembunyi di dalam daging gemuk di tubuhnya dan berubah menjadi sebuah baju perang tipis dan ringan yang menutupi seluruh tubuhnya. Armor pertempuran merah muda, cocok dengan sosoknya. Bagaimana seharusnya seseorang mendeskripsikan ini? Tidaklah baik untuk drawingkannya. Kerakusan Douluo sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Domain armor pertempuran menyebar dari bawah kakinya saat dia melompat ke tempat yang sama untuk sesaat. Sumpit di tangannya juga telah diwarnai dengan lapisan cahaya merah muda yang samar. Tolong izinkan saya memperkenalkan domain armor pertempuran saya kepada Anda. Ini disebut lompatan spasial. Sulizi dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik begitu dia mendengar nama domain tersebut. Cahaya merah muda telah menyebar ke seluruh arena pada saat berikutnya. Kerakusan Douluo Lingchen sangat cerdas. Apalagi dia terkenal pandai berpikir selama proses pertempuran. Dia sudah menemukan bahwa armor tempur Xie-Xie tidak lengkap ketika Xie-Xie menampilkan armor pertempuran 4 kata miliknya. Saat ini, Sulizi baru saja melepaskan satu bagian pelindung dada. Ini menandakan bahwa sangat mungkin armor tempur 4 kata milik lawan tidak lengkap. Pada kenyataannya, tidak mudah sama sekali untuk membuat satu set lengkap armor perang 4 kata. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan memiliki Divine Craftsman, tapi itu adalah hasil kerja keras yang tak terhitung banyaknya dari pandai besi peringkat 9. Apalagi, waktu juga dibutuhkan. Armor pertempuran yang tidak lengkap tidak dilengkapi dengan domain. Jadi bahkan jika armor perang 4 kata parsial sangat kuat dalam keadaan tertentu, armor perang 4 kata yang tidak lengkap itu kurang kuat daripada satu set lengkap armor perang 3 kata. Lingchen menganggap Sulizi dengan serius dan memilih untuk menggunakan domain armor pertempurannya sekaligus tanpa sedikit pun keraguan. Lompatan spasial persis seperti namanya. Lingchen bahkan telah memberitahu lawan tentang efek domainnya. Tidak mungkin untuk melindungi dari domain ini, jadi dia memberitahu Sulizi untuk membuat lebih banyak tekanan mental bagi Sulizi. Senyum tipis muncul di wajah Lingchen sementara ekspresi Sulizi langsung berubah serius. Cahaya merah jambu telah menutupi sebagian besar area di dalam seluruh arena. Di sisi lain, Sulizi berdiri di tengah arena. Tampaknya tidak realistis baginya untuk mencoba keluar dari jangkauan karena lawan bisa bergerak juga. Cahaya bersinar sekali dan Glutoni Douluo telah lenyap. Dia muncul di kejauhan di saat berikutnya. Bukankah domain saya menyenangkan? Dia tidak dilengkapi dengan kemampuan atribut luar angkasa tetapi dia bisa meningkatkan kecepatannya menggunakan domainnya. Selain itu, dia dapat terus memanfaatkan domain dan melakukan tindakan seperti retreat spasial. Ini hanya dianggap sebagai keterampilan dewa untuk master jiwa tipe agility. Cahaya menyala sekali lagi dan kerakusan Douluo sudah muncul di belakang Sulizi.
Sumpitnya menusuk langsung ke tenggorokan Sulizi. Reaksi stres Sulizi membuatnya menerkam ke depan dengan satu langkah terburu-buru sambil secara bersamaan berbalik dengan susah payah saat tangannya bertepuk tangan ke bagian belakang tubuhnya. Pada saat yang sama, dua roti ungu hitam terlempar ke punggungnya juga. Solen 3 Chapter 1682. Chapter 1682, Domain Suppression. A complete set of forward battle armor. Cahaya berkilauan sebagai efek dari Lin Chen yang mendesak wilayah kekuasaannya. Dia sudah berada di depan Sulizi pada saat tubuhnya muncul kembali. Saat ini, Sulizi masih menerkam ke depan seolah-olah dia membanting dirinya sendiri ke sumpit lawan. Kedua Destruction Explosive Bones yang terlempar ke belakang meledak dengan ledakan keras sehingga perisai pelindung seluruh arena berguncang karena getaran. Sulizi memutar tubuhnya karena tiba-tiba berubah menjadi ilusi dalam situasi yang hampir mustahil. Dia menyimpang secara horizontal dari jalur aslinya menyapu sumpit. Kerakusan Douluo tidak menyangka bahwa Sulizi akan tiba-tiba menjadi lebih cepat. Apakah ini efek amplifikasi dari jiwa bela dirinya? Ini harus terkait dengan roti yang baru saja dikonsumsi olehnya sebelumnya. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Suara Sulizi terdengar bergema pada saat ini. Kerakusan Douluo Lin Chen tersentak di dalam hatinya. Dia langsung mendorong kekuatan domainnya dan pindah ke kejauhan. Tampak jelas bahwa itu adalah langkah paling bijak untuk mundur saat menghadapi bahaya. Namun, saat dia akan memicu domainnya sehingga dia bisa meluncurkan spasial jam sekali lagi, dia menemukan dengan heran bahwa lompatan spasial miliknya telah gagal. Ya, itu gagal. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas melihat bahwa lapisan armor pertempuran kuning gelap yang berkilauan dengan cahaya 7 warna samar-samar menyelimuti tubuh Sulizi sepenuhnya. Pada saat yang sama, lingkaran halo kuning cerah Sulizi hampir melahap seluruh lingkaran halo domainnya. Itu adalah penindasan domain. Ini adalah penindasan domain. Ya Lord, itu adalah domain armor pertempuran 4 kata miliknya. Situasi menjadi kacau sekaligus di pihak Wargat Hall. Tindakan memiliki beberapa potong baju besi perang 4 kata sama sekali tidak sama dengan memiliki satu set lengkap baju besi perang 4 kata. Satu set lengkap armor pertempuran 4 kata hampir bisa mengangkat judul Douluo biasa menjadi makhluk menakutkan yang mendekati limit Douluo. Siapa yang mengira bahwa seorang master jiwa tipe makanan bisa berkultivasi ke peringkat judul Douluo? Selain itu, dia memiliki satu set baju besi perang 4 kata. Ini sudah sepenuhnya tidak setuju dengan semua akal sehat. Mereka tidak tahu bahwa set armor pertempuran 4 kata Sulizi adalah set lengkap pertama di antara Shrek Seven Monsters. Dia hanya mampu memanfaatkannya setelah mencapai peringkat judul Douluo. Alasannya sederhana. Sebagai master jiwa tipe makanan, keseluruhan kapasitas bertarung Sulizi adalah yang terlemah dari semua Shrek Seven Monsters. Akibatnya, Tanggulin menempa armor perang 4 kata Sulizi terlebih dahulu setelah berdiskusi dengan orang lain sehingga Sulizi dapat melindungi dirinya dengan lebih baik. Armor pertempuran 4 kata memiliki efek penindasan penuh atas domain armor pertempuran 3 kata. Karena efek penekanan domain, Lin Chen tidak mungkin menyelesaikan lompatan tata ruangnya. Dia bisa merasakan saat sekelilingnya berputar liar pada saat berikutnya saat dia terjun ke dalam bayangan yang sangat besar. Sebuah kapal bambu besar dengan diameter lebih dari 50 meter telah dengan berani muncul di tengah arena dalam pandangan orang-orang Wargat Hall. Kerakusan Douluo telah menghilang tanpa jejak. Suara ledakan yang mengerikan bergema dan memenuhi seluruh arena saat semburan aura destruktif tirani meledak ke perisai pelindung. Itu adalah skill jiwa ketujuh Sulizi dan juga avatar jiwa bela dirinya, Bambus Teamer. Ini adalah avatar jiwa bela dirinya di bawah amplifikasi dari armor tempur 4 kata miliknya. Kelopak mata Guan Yue terus bergerak-gerak. Dia berpikir sendiri di dalam hatinya. Saya tahu bahwa anak laki-laki itu tidak sesederhana kelihatannya. Lin Chen, oh Lin Chen. Kamu mengira bahwa lawan telah ditipu olehmu namun kamu juga ditipu oleh lawan. Mungkin, Sulizi bahkan mungkin bisa mengalahkan dewa perang peringkat tinggi dengan memiliki satu set lengkap baju besi pertempuran 4 kata. Evaluasi holistik dewa perang atas orang-orang Akademi Shrek telah ditingkatkan ke level lain setelah melihat baju besi pertempuran 4 kata di tubuh Sulizi. Ekspresi mereka langsung berubah serius. Di sisi lain, Tanggulin merasa bahwa sudah tepat bagi Sulizi untuk bertarung melawan dewa perang peringkat 14. Meskipun Sulizi sudah menjadi judul Douluo dan memiliki armor pertempuran 4 kata, master jiwa tipe makanan masih memiliki peran untuk mendukung master jiwa lainnya.
Keterampilan jiwa ke-8 dan ke-9 Sulizi semuanya dimaksudkan untuk tujuan pendukung dan tidak bisa meningkatkan kemampuan menyerangnya. Jika dia bertarung melawan Feng Hao Douluo yang bahkan lebih kuat, dia akan mendapat masalah begitu lawan berjuang bebas dari bambu steamernya. Di sisi lain, mereka mungkin akan menghadapi lebih banyak ujian nanti di War God Hall. Jelas sekali bahwa Sulizi yang melelahkan akan menjadi langkah yang bijaksana. Suara dentuman keras berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum kapal bambu tiba-tiba terbuka. Sebuah siluet terlempar seperti karung goni robek dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. The Gluttony Douluo tidak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kabut ungu kehitaman. Cahaya redup dan kukusan bambu menghilang. Sulizi muncul di tempat yang sama dengan senyum di wajahnya. Dia sudah mencabut armor tempurnya. Hanya wajahnya yang tampak sedikit lebih pucat. Itu masih membutuhkan usaha baginya untuk menggunakan armor perang 4 kata karena basis kultivasinya saat ini. Ini juga asalkan kekuatan jiwanya cukup kaya dan fondasinya cukup kuat. Sulizi menang. Orang kedua berhasil melaju ke babak selanjutnya. Senyum tipis muncul di wajah Sulizi. Tang Wulin berinisiatif menyambut kedatangannya kembali dengan memeluknya. Sulizi tersenyum. Dia mencoba memakanku jadi aku mengukusnya. Xie dengan tulus berkata, "Gendut, kamu semakin mengesankan." Sulizi memelototinya dengan sikap tidak menyenangkan. "Jangan beri aku itu. Apakah Anda akan mengatakan bahwa saya masih sedikit lebih lemah dari Anda selanjutnya?" Xie segera mengungkapkan ekspresi yang mengatakan, "Kamu benar-benar mengerti aku." Dia segera menjadi sasaran banyak orang yang memutar matanya ke arahnya. Faktanya, bahkan Ye Xinglan pun menatapnya. Xie segera bertingkah laku setelah merasakan tatapan Ye Xinglan. Dari 7 monster, dia yang paling ditakuti dari 2 orang. Mereka adalah Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Dia tidak takut pada Tang Wulin karena mereka adalah saudara yang baik. Namun, dia tidak mampu menyinggung kedua wanita ini. 2 kemenangan dalam 2 pertempuran. Selain itu, kemenangan ini diraih dengan cara yang sangat menekan dilihat dari tempat kejadian. 2 dewa perang yang hebat dari War God Hall bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melakukan apapun sebelum mereka dikalahkan. Apakah War God Hall kalah karena perlengkapan perang 4 kata? Ini benar sampai batas tertentu. Namun, kemampuan yang ditampilkan Shrek cukup mengejutkan semua orang. Seorang Master Armor pertempuran 4 kata akan selalu berada di antara personel puncak di seluruh dunia Master Jiwa. Setiap kekuatan besar yang bisa memiliki Master Armor tempur 4 kata di pihak mereka akan naik 1 peringkat lagi dalam evaluasi keseluruhannya. Hanya ada 2 limit doles dari Shrek yang awalnya bisa dianggap sebagai Master Armor pertempuran 4 kata. Selain itu, ada 2 lagi limit doulos dari Sekte Tang. Total 4 Master Armor tempur 4 kata sudah cukup mengejutkan. Namun, ada 1 tambahan lagi sekarang. Apalagi orangnya dari generasi muda. Ini menandakan bahwa dengan waktu yang cukup, Akademi Shrek mampu menghasilkan Master Armor pertempuran 4 kata karena kehadiran Divine Craftsman bersama mereka. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Akibatnya, banyak dewa perang dari War God Hall memiliki perubahan wajah saat ini. Guan Yue menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Federasi itu benar-benar bodoh. Mereka masih tidak bisa melihat apa yang dimiliki Shrek yang telah direkonstruksi itu. Pemimpin dari Shrek dan Tang Sekte adalah orang yang sama. Dapat dikatakan bahwa kedua organisasi ini adalah satu kesatuan yang utuh. Di hadapan pengrajin dewa ini, pemerintah federal tidak akan bisa menekan pemberontakan mereka. Ini menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari Akademi Shrek datang ke War God Hall hari ini untuk menunjukkan kekuatan. Guan Yue tentu saja menyadari fakta bahwa Sekte Tang sedang dipaksa oleh federasi. Tang Sekte dan Shrek bergandengan tangan untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka dalam masalah ini. Selain itu, beberapa limit doulos tidak muncul hari ini. Mereka bisa menyangkal dan menjelaskan bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan hanya gagasan yang muncul dari generasi muda. Faktanya, mereka dapat dengan mudah menunda ini jika mereka kalah dalam pertempuran hari ini. Namun, apakah War God Hall benar-benar memiliki kemampuan untuk menekan mereka dalam situasi saat ini? Sementara itu, orang lain telah keluar dari sisi Akademi Shrek. Itu adalah orang yang memelototi Xie sebelumnya, Ye Xinglan. Itu adalah Star God Douluo Ye Xinglan. Sulizi sudah menemukan gelar untuk dirinya sendiri. Namun, Ye Xinglan tidak mengizinkannya untuk menggunakannya karena dia pikir itu tidak terdengar menyenangkan. Namun, Ye Xinglan sudah menetapkan gelarnya sendiri.
Itu sama dengan jiwa bela dirinya. Gelarnya adalah Star God. Ye Xinglan cantik tapi ada sedikit rasa dingin di wajahnya. Dia memiliki tatapan yang dalam namun terfokus. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda sederhana yang membuatnya tampak sangat rapi dan rapi. Dia berjalan keluar dari kerumunan rekannya seperti pedang tak terlihat yang perlahan maju. Soul Land 3 Chapter 1683. Chapter 1683, Challenge War God 3. Pandangannya tertuju pada dewa perang yang berperingkat lebih tinggi. Tepat ketika dia akan berbicara, suara Tang Wulin terdengar bergema di telinganya. Ye Xinglan sedikit mengernyit. Kemudian, dia berbicara perlahan, saya ingin menantang dewa perang 3. War God Hall menganggap serius orang-orang dari Shrek. Mereka telah mengatur agar dewa perang mereka hadir. Di lineup adalah War God 1, War God 2, dan War God 3. War God 4 tidak ada. Berikut di belakangnya adalah War God 5, War God 7, War God 8, dan yang lainnya. Niat Ye Xinglan adalah untuk menantang War God 1, tetapi dia berubah pikiran dengan enggan setelah diminta oleh Tang Wulin. War God 3 sudah menjadi dewa perang tingkat tinggi. Dia adalah seorang Hyper Douluo. Dewa perang 3 memandang ke arah Guan Yue. Pandangan rekan-rekannya juga tertuju padanya. Dalam pertempuran antara War God Hall dan Shrek Academy, mereka sudah kalah 2 ronde berturut-turut, jadi mereka tidak bisa kalah lagi. Apa yang akan terjadi pada harga diri mereka jika mereka terus merugi? Selain itu, merekalah yang berinisiatif menantang Shrek di babak kedua. Itu melanggar aturan War God Hall. Mereka tidak berhasil menang. The Gluttony Douluo yang terbawa dari tempat kejadian sudah bangun sekarang. Su Lizzie telah bermain bagus. Namun, Gluttony Douluo tidak membuka matanya karena dia merasa malu. Dia bahkan belum memanfaatkan keterampilan jiwanya yang kuat. Sudah, dia di-steamroll oleh lawannya. War God 3 berjalan perlahan. Dia menatap lekat-lekat pada Ye Xinglan dengan tatapan membara dan membuat isyarat untuk menantangnya. Keduanya memasuki arena pertarungan secara bersamaan. Aura mereka langsung melonjak saat mereka melangkah ke arena. Aura yang sangat tajam meledak dari tubuh Ye Xinglan. Beberapa retakan muncul di udara sekitarnya karena kekuatan kesadaran pedangnya. Di sisi lain, Dewa Perang 3 tampak sangat padat di sisi yang berlawanan. Dia tampak tebal dan berat seperti gunung. Dia menjulang tinggi di atas segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun dia masih terlihat biasa-biasa saja, dia memancarkan tekanan sombong yang mirip dengan beban pegunungan besar dan bukit-bukit yang tinggi. Ini berbeda dari 2 babak sebelumnya. Putaran ini adalah tabrakan antara 2 master jiwa tipe penyerangan. Ling Zichen telah berdiri di sisi Tang Wulin selama ini. Matanya yang tidak berkedip terpaku pada arena. Suasana hatinya terus berubah sesuai dengan semangat kompetisi. Dia cukup heran ketika Xie Xie mengalahkan lawannya. Dia merasa seolah-olah sedang menyaksikan pemberontakan Raja Kegelapan selama ledakan instan Xie Xie. Dia telah bertemu Xie Xie pada banyak kesempatan dan bahkan pernah menegurnya sebelumnya. Dalam benaknya, orang ini sama nakal seperti biasanya dan hampir tidak terlihat seperti Feng Hao Douluo. Dia sadar bahwa Su Lizzie adalah master jiwa tipe makanan. Di matanya, dia adalah anak laki-laki gemuk kecil yang terampil membuat roti. Yang mengejutkan, dia mengetahui bahwa dia sekarang adalah master armor pertempuran 4 kata. Terlepas dari kesombongannya, Ling Zichen menyadari pentingnya master armor pertempuran 4 kata. Dia mencuri pandang ke pria di sisinya. Saat ini, dia menyadari bahwa setiap rekannya benar-benar kuat. Dia merasa dia berpikiran sempit sepanjang hidupnya karena keterlibatannya dalam melakukan penelitian di masa lalu. Memang benar bahwa teknologi memberdayakan umat manusia. Namun demikian, kelompok orang terkuat di dunia ini tetaplah para master jiwa. Dewa Perang ketiga Aula Dewa Perang, Luo Yuhang. Berjudul Kaisar Kegelapan. Dia adalah Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang. Dia adalah Dewa Perang ketiga di War God Hall, Feng Hao Douluo terkenal di generasinya. Dia benar-benar personel elit dan Hyper Douluo yang berpengalaman. Basis budidayanya dekat dengan peringkat 97. Shrek 7 Monsters, Ye Xinglan. Berjudul Star God, petik 2. Gelarnya adalah Star God. Ini adalah orang pertama yang berinisiatif mengumumkan gelarnya. Gadis muda yang tampaknya berusia di atas 20 tahun ini adalah judul Douluo. Ada 4 judul Douluos di antara Shrek 7 Monsters. Selain Tang Wulin, ada Yuanan Yehui yang muncul saat pendaftaran di masa lalu. Bagaimana mungkin orang-orang dari War God Hall tidak terkejut saat mengetahui hal itu?
Akademi Shrek pernah mengalami bencana alam yang merusak di masa lalu. Ketika itu diledakkan oleh 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, hampir semua generasi yang lebih tua dari Feng Hao Douluo Shrek dimusnahkan. Namun, sekarang ada begitu banyak Feng Hao Douluo yang muncul dari Shrek yang direkonstruksi. 7 monster Shrek telah muncul kembali dalam beberapa tahun yang singkat. Selain itu, ada limit Douluo lainnya di Akademi Shrek. Guan Yue diam-diam mengangguk setuju. Senyuman melintas di wajahnya. Secara alami, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang di sekitarnya memperhatikannya. Aliran cahaya terang menembus cakrawala. Pada saat berikutnya, mata Ye Xinglan berubah sangat cerah. Siluetnya bersinar sekali dan dia tiba di depan Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang seketika, muncul sebagai pedang tajam yang terhunus. Ding! Luo Yuhang mengangkat tangan kanannya. Tidak ada yang memperhatikan telapak tangannya sudah tertutup sisik hitam. Dia tepat pada waktunya untuk memblokir serangan pedang Star Freeze. Kesadaran pedang dingin yang menusuk menyerang sambil mengeluarkan suara melolong tajam yang dihasilkan dengan memotong udara. Serangan Ye Xinglan sebelumnya telah melampaui kecepatan suara. Aliran udara hitam di tubuh Luo Yuhang meledak seketika mirip dengan gunung berapi yang meletus. Gelombang udara bergulung dan dengan cepat membawa tubuh Ye Xinglan bersamanya. Mata Ye Xinglan berubah menjadi sedingin es saat dia memasuki kondisi pertempuran. Suara melolong menembus udara. Aliran cahaya terang keluar dari tubuhnya. Dia seperti bintang yang mempesona di langit berbintang saat ini. Segera setelah itu, jaring pedang rajutan tebal turun dari langit. Setelah bintang Dewa Pedang diluncurkan, jaring Dewa Pedang dilepaskan. Kesadaran pedang itu menguasai sementara jiwa pedang bertindak sebagai intinya. Setiap untai jaring pedang itu seperti perpanjangan kehidupan Ye Xinglan dan juga mirip dengan roh antara langit dan bumi. Aura yang benar-benar menakutkan memancar dari pemandangan yang disertai dengan bentuk kekuatan yang tak terlukiskan. Semuanya sepertinya terpotong-potong olehnya. Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang memutuskan untuk tidak membela diri lagi. Dia tahu bahwa ketika auranya benar-benar terangkat, kesadaran pedangnya akan terus membumbung tinggi sehingga jiwanya pun akan terpengaruh olehnya. Dia maju selangkah. 9 cincin jiwa hitam muncul dari bawah kakinya. Cincin jiwa ketiga bersinar terang saat dia meninju dengan tangan kanannya dengan berani. Sekaligus, bola ungu mengembun menjadi bola hitam pekat yang disulap oleh Luo Yuhang. Kepala naga raksasa meledak dari tinjunya. Itu mengeluarkan raungan dalam yang menakutkan dalam kemarahan. Itu mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Itu adalah naga Kaisar Kegelapan. Suara Gale Saber dimensi Majinci bergema di telinga Tanggulin. Tanggulin mengangguk sedikit. Naga Kaisar Kegelapan adalah spesies makhluk yang sangat kuat di klan naga. Itu adalah naga sungguhan. Jika itu telah berkembang selangkah lebih jauh, itu akan maju ke peringkat naga suci kegelapan dan setara dengan naga suci cahaya. The Dark Emperor Douluo tidak dapat mengangkat dirinya menjadi limit Douluo karena dia menghadapi kesulitan dalam kemajuannya. Namun, naga Kaisar Kegelapan tetaplah naga sejati karena ia juga membawa garis keturunan klan naga yang kuat. Bibir si Majinci tampak berkerut. Saya melihat Anda memiliki jiwa bela diri tipe naga, iya. Memamerkan jiwa bela diri tipe nagamu di hadapan Tanggulin dan aku, iya. Hehe. Ledakan. Jaring pedang runtuh dan tersebar. Di saat yang sama, kepala naga itu pecah berkeping-keping. Tidak ada yang lebih unggul sejauh ini. Ye Xinglan meringkuk tubuhnya yang bersinar terang saat dia turun dari langit mirip dengan meteor yang jatuh. Itu adalah pedang Starfall. Mata Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang berubah menjadi ungu secara bersamaan. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga. Kemudian, tangannya meraih udara tipis dan menyulap bola cahaya ungu. Lapisan ungu gelap meledak dari tubuhnya. Dia setengah jongkok sebelum meluncurkan dirinya ke langit untuk menyerang Ye Xinglan. Gemuruh. Suara ledakan keras terdengar. Cahaya perisai pelindung bersinar lebih terang dari sebelumnya. Seperti yang disebutkan oleh Ling Zichen, ketika energi internal terkumpul sampai batas tertentu, perisai pelindung akan meningkatkan tingkat keamanannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Itu adalah pertarungan menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan. Kesadaran pedang sombong ada di satu sisi sementara aura kegelapan yang kuat ada di sisi lain. Keduanya terus bertabrakan satu sama lain namun tidak ada yang menang. Pedang Stargot Ye Xinglan benar-benar tajam sehingga Luo Yuhang harus menyisihkan sebagian dari kekuatannya untuk menetralkan ketajaman kesadaran pedang. Di sisi lain, aura kegelapannya terus-menerus mencoba menyelinap ke dalam tubuh Ye Xinglan, tetapi akhirnya dipotong oleh kesadaran pedangnya.
Dibandingkan dengan dua pertempuran sebelumnya, pertempuran ini bahkan lebih intens. Serangan Ye Xinglan sederhana saja. Dia berkembang dari memahami kesadaran pedang menjadi memahami Sword Soul. Dia hampir mencapai level Dewa Pedang. Tidak ada orang lain di antara Shrek Seven Monsters yang lebih fokus darinya. Seolah-olah dia terlahir dengan pedang. Dia sepenuhnya tenggelam dalam pedang Stargot. Semakin lama dia terlibat dalam pertempuran, semakin terang matanya bersinar. Dia sangat ingin bertempur. Di antara Shrek Seven Monsters, dia akan menjadi orang yang paling sering menantang Tang Wulin. Keberaniannya meningkat saat pertempuran berlangsung. Tang Wulin paling memahaminya. Momen terkuat Ye Xinglan adalah tepat sebelum kekuatan jiwanya habis. Dia seperti bintang yang menyilaukan yang membakar paling terang sebelum akhirnya padam. Oleh karena itu, Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang merasakan keberanian lawan mudanya meningkat saat pertempuran berlangsung sementara kesadaran pedangnya semakin kuat. Nyatanya, rasanya pedang itu lebih dari sekedar jiwa bela dirinya. Setiap gerakan dan pandangannya dipenuhi dengan kesadaran pedang yang sombong. Sungguh tak terbayangkan bahwa itu bisa begitu tajam. Itu terlalu menakutkan dan kuat. Soul Land 3 Chapter 1684 Chapter 1684 The Dark Emperor Douluo. Ini adalah definisi sebenarnya dari kemampuan seseorang. Shrek tidak hanya memiliki master jiwa tipe makanan yang kuat, tetapi juga memiliki master jiwa tipe agility yang kuat. Sebagai sistem inti dari master jiwa tipe penyerangan sama liar dan tidak terkendali. Dewa Perang menyaksikan pertempuran ini dengan perhatian penuh. Mereka sangat menyadari kemampuan Luo Yuhang. Dari sekian banyak dewa perang di War God Hall, dia benar-benar orang paling gagah berani yang ahli dalam pertempuran yang sulit. Di sisi lain, gadis muda dari Shrek juga tidak dalam posisi cacat meskipun terlibat dalam pertempuran ketangguhan bersama. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan penampilannya? Keduanya belum melepaskan armor tempur mereka, namun pertempuran telah memasuki fase yang intens sejak awal. Berdasarkan basis kultivasinya, Luo Yuhang lebih kuat karena dia sudah menjadi Hyper Douluo, namun dia tampaknya tidak memiliki keunggulan sama sekali. Udara diiris oleh pedang Stargot berulang kali. Sesekali, aura kegelapan yang kental dilahap oleh celah di angkasa. Ye Xinglan telah mengubah dirinya menjadi pedang. Rasanya seolah-olah hujan bintang sesekali. Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang merasa seolah-olah berada di tengah-tengah hujan meteor. Selanjutnya, hujan meteor sepertinya semakin padat. Dentang, tubuh Ye Xinglan diledakkan. Dia menabrak perisai pelindung di kejauhan. Luo Yuhang juga tidak melakukannya dengan baik. Sisik di tambalan besar di lengan kanannya terkikis, memperlihatkan banyak daging dan darah. Ye Xinglan bangkit kembali. Matanya bersinar lebih cerah. Tiba-tiba, dia mengubah postur tubuhnya dan memegang pedang dengan kedua tangannya. Cincin jiwa ketujuh di tubuhnya berkilau dengan pancaran cahaya. Tekad yang pantang menyerah meledak dari tubuhnya. Itu adalah avatar jiwa bela dirinya, tubuh pedang Stargot. Semburan kesadaran pedang yang sangat kuat meledak. Seluruh tubuh Ye Xinglan berubah menjadi warna cahaya bintang. Di saat berikutnya, cincin jiwa keenam di tubuhnya bersinar. Dia menjadi satu dengan pedang. Itu adalah jiwa bintang pedang. Gadis muda ini tampaknya mempertaruhkan nyawanya dan mengerahkan kekuatannya yang terbesar, ya. Luo Yuhang tercengang. Dia cepat-cepat mengayunkan tubuhnya. Avatar Dark Emperor Dragon terungkap. Angin kencang bertiup kencang. Kaisar naga kegelapan raksasa itu melebarkan mulutnya dan menghembuskan nafas api yang berkobar. Namun, siluet yang menyatu dengan pedang nyaris tidak mengelak. Siluet itu langsung mengarah ke api naga hitam yang menakutkan. Api naga hitam itu terbelah menjadi dua tempat cahaya pedang itu menembus. Dia hendak menyerang mulut naga hitam itu. Avatar Dark Emperor Dragon berukuran sekitar 30 meter. Itu memiliki kepala raksasa dan tanduk di atas kepalanya. Saat ini, mulutnya tertutup. Itu menundukkan kepalanya tiba-tiba untuk memblokir serangan yang akan datang dengan tanduknya. Dentang. Naga Kaisar Kegelapan mengejang saat bersentuhan dengan pedang meskipun ukurannya sangat besar. Itu didorong ke bawah dari langit sementara siluet Ye Xinglan terpental ke langit. Kesadaran pedang kuat itu melesat ke langit. Semburan aura mengerikan yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari tubuh Ye Xinglan. Ada ketetapan hati dalam tindakannya, dan dia tampak sombong. Pada satu titik, bahkan ada semburat kegilaan. Esensi dewa sejati dari pedang itu adalah jalan raja, juga dikenal sebagai pedang raja. Itu juga bisa berbentuk pedang persisten atau pedang tegas yang melambangkan hidup dan mati yang ditinggalkan.
Ye Xinglan tidak cocok untuk mengambil jalur pedang raja karena temperamennya. Dia tidak dilahirkan untuk menjadi seorang komandan. Dia memilih pedang tegas sebagai gantinya. Itu adalah pedang tegas yang tidak menunjukkan rasa takut. Itu melepaskan keberadaan terdalam seseorang. Dia tidak mungkin menggunakan serangan seperti itu terlepas dari keinginannya untuk melakukannya ketika dia adu mekanik dengan rekan-rekannya di hari-hari biasa. Akhirnya, dia sekarang memiliki waktu yang tepat untuk melepaskan pedang tegas terhadap lawannya yang kuat. Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 pedang Stargot, bintang jatuh. Ye Xinglan seperti bintang yang mempesona terbakar saat dia melayang di langit. Lingkungan meredup di hadapannya. Basis budidayanya jelas lebih tinggi dari miliknya. Namun, Luo Yuhang merasa membeku dan kaku saat dihadapkan pada auranya yang sepertinya membakarnya. Apakah kita masih dalam adu mekanik? Gadis muda ini jelas mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. Ruang di sekitarnya mulai pecah berkeping-keping dengan Ye Xinglan di pusatnya. Langit malam gelap gulita. Ruang itu hancur, namun sepertinya ada ribuan cahaya bintang muncul di belakangnya. Bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam tubuhnya sehingga auranya membumbung liar. Aku tidak sabar lagi. Kaisar kegelapan Luo Yuhang memiliki pengalaman tempur yang luas. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Xinglan, dia menyadari bahwa dia tidak mampu menunggu lagi. Lawannya tampaknya mengorbankan dirinya sendiri. Jika dia tidak bijaksana, dia bisa menimbulkan ledakan yang akan menyebabkan tanah longsor di gunung. Akumulasi kekuatannya bisa berasal dari benda langit. Dia tidak bisa membiarkannya menyelesaikan proses memberi energi pada dirinya sendiri untuk melepaskan ledakan nanti. Memikirkan hal ini, dia membuat keputusan yang cepat. Siluetnya berubah saat dia menarik avatar jiwa bela dirinya. Bersamaan dengan itu, armor perang 3 kata berwarna ungu tua menutupi seluruh tubuhnya. Domain ungunya menyebar dari bawah kakinya sementara aura kegelapannya meledak seketika. Di saat berikutnya, cincin jiwa ke-8-nya berkilauan. Itu adalah serangan naga iblis Kaisar Kegelapan. Tornado gelap muncul seketika dan menyapu Ye Xinglan di langit. Luo Yuhang tidak mengkhawatirkan reputasinya lagi. Dia menggunakan armor perang 3 kata untuk memperkuat serangannya. Dia sudah memaksimalkan kekuatannya dalam serangan itu. Sementara itu, Ye Xinglan tidak memperhatikan lawannya. Faktanya, matanya tertutup. Dia tampak benar-benar tenggelam dalam dunia lain. Tornado kegelapan tiba di hadapannya. Tepat saat hendak menyerang Ye Xinglan yang mempesona, dia bergerak. Cahaya bintang yang menyilaukan meledak. Dalam hitungan detik, seluruh arena kompetisi diselimuti oleh cahaya bintang. Kegelapan benar-benar hilang. Tidak ada ledakan keras atau suara ledakan. Seolah-olah ruang dan waktu berhenti saat ini. Tiba-tiba, Tang Wulin sangat terkejut karena dia tidak bisa merasakan aura Ye Xinglan saat cahayanya meledak. Dia mengambil langkah maju tanpa sadar dalam upaya untuk menyerang ke depan. Namun, sebuah tangan besar yang kuat meraih lengannya. Tang Wulin menoleh untuk melihat. Dia bertemu dengan tatapan tegas Su Lizhi. Meskipun mata Su Lizhi dipenuhi dengan kecemasan, namun pada saat ini, dia tetap teguh dan mantap. Sister Xinglan telah menunggu kesempatan seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Kita seharusnya tidak menghentikannya. Jika tidak, dia akan gagal karena kurangnya usaha. Itu akan lebih merepotkan dia nanti. Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan. Apakah dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan momen pemahaman itu? Su Lizhi mengangguk. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia ingin bertanya kepada Su Lizhi alasan tidak menghentikannya. Dia jelas mampu maju secara bertahap dalam kultivasinya untuk mencari jalan Dewa Pedang yang menjadi miliknya. Mengapa dia mengambil tindakan ekstrim seperti itu? Itu adalah masalah hidup dan mati. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan musnah dalam cahaya bintang. Su Lizhi menghela nafas. Sebenarnya, Sister Xinglan belum memiliki keterampilan jiwa ke-9, meskipun dia telah dinaikkan ke peringkat judul Luo untuk beberapa waktu. Dia menekan keterampilan jiwa ke-9-nya agar tidak mengambil bentuk. Aku tidak mencoba membujuknya, sebaliknya, karena aku akan selalu mendukungnya selama itu yang dia inginkan. Tang Wulin menghela nafas lembut dan menepuk bahu Su Lizhi. Dia tidak berbicara lagi. Ye Xinglan adalah orang yang bangga. Tang Wulin sangat menyadari harga dirinya sejak hari pertama dia mengenalnya. Keengganannya untuk menerima kekalahan memotivasi kemajuannya selama ini. Seandainya bukan kenalannya dengan Tang Wulin, dia akan menjadi lebih sombong. Kesombongannya dijaga karena telah dikalahkan berulang kali oleh Tang Wulin. Dia selalu mengejar kesempurnaan pedangnya.
Namun, dunia bukanlah tempat yang adil untuk semua. Dalam banyak kasus, anugerah alami seseorang adalah penentu. Demikian halnya dengan Yuanen Yehui. Basis budidayanya dilampaui oleh Yuanen Yehui yang memiliki anugerah alam yang luar biasa. Yuanen Yehui dengan jiwa bela diri kembarnya menjadi lebih kuat setelah menerima bimbingan dari leluhur pertamanya. Awalnya, kemampuan keseluruhan Ye Xinglan tidak lebih lemah dari miliknya, tetapi perbedaan di antara mereka menjadi lebih jelas baru-baru ini. Ye Xinglan sudah merasa tertekan setelah kalah dari Teng Wulin. Sekarang dia telah kalah dari Yuanen Yehui juga, dia tidak bisa menahan kekalahan lagi.